menyediakan waktu untuk bergabung pada online pagi hari ini. Ya, sebelum kita mengikuti materi kuliah online tentang kajian teori kimia dalam pengembangan energi terbarukan, kita akan mendengar beberapa kata sambutan dari Ketua Cabang Papua Barat, itu kepada Bapak Dr. Franz Asmuruf, MSI. Disilakan. Baik, Pak Franz. Belajar ya, Kak. Ya, baik. Oh, enggak, Kak, nanya ini aja dikit. Kalau untuk selamat pagi untuk kita semua. Itu sebelum saya yang detail ayat dan itu isinya apa ya, Kak? Mungkin speakernya belum di off, mungkin bisa di off kan dulu speakernya. Apa, Kak? Supaya kita bisa lanjutkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu untuk kita semua. Ini setelah pekerjaan, Kak. Setelah pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perlindungannya, atas kebaikannya lah kita semua bisa berkumpul. Gimana sih cara ini? Ada foto di Zoom ini? Selamat. Harus login dulu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau yang tidak menggunakan mic saat ini bisa di mute. Oke, saya lanjutkan. Jadi puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua bisa sehat dan bisa hadir untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Ini adalah kegiatan HKI Papua Barat bekerja sama dengan program studi kimia Universitas Cendrawasih, program studi kimia Universitas Papua, dan program studi pendidikan kimia Universitas Musamus. Jadi ini kita punya kegiatan yang pertama yang kita lakukan, kegiatan perdana di tahun 2021 yang berupa online lecture. Kami HKI Papua Barat ini sedikit kami menginformasikan bahwa di tahun lalu ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan yang berhubungan dengan yang dengan menggunakan media online, yaitu kami pernah melakukan online lecture juga di bulan September tahun 2020. Terus kami juga telah melakukan webinar tentang perkembangan penemuan vaksin yang berhubungan dengan stigma di Kota Jayapura. Terus kami juga pernah di bulan November tahun lalu itu melaksanakan webinar tentang strategi dan pendekatan dalam modal pembelajaran kimia. Jadi HKI Papua Barat ini merupakan salah satu HKI yang aktif untuk melakukan kegiatan. Kami merupakan salah satu cabang di cabang Himpunan Kimia Indonesia yang berjumlah sekitar 24 atau 25 cabang ya di seluruh Indonesia. Kepengurusan kami itu adalah kami dibentuk tahun lalu dan akan berakhir di tahun 2022. Semoga kegiatan online lecture yang hari ini dilakukan itu bisa memberikan manfaat lebih teristimewa yang berhubungan dengan aspek kimia yang bisa dijelaskan dari kita memperoleh bahan bakar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya sampaikan selamat melakukan seminar dan terima kasih kami dari Himpunan Kimiawan Indonesia Cabang Papua Barat sampaikan kepada jurusan program studi kimia Universitas Cendrawasih dan program studi kimia Unipa dan program studi kimia pendidikan kimia Musamus atas kerjasama yang telah dilakukan, dan kepada narasumber kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan juga kepada para pihak yang lain yang telah membantu hingga acara ini atau kegiatan ini bisa berlangsung.
Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Frans. Yang berikutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unipa kepada Ibu Evelina Somar, SSI MSI, disilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Jackson. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat-Nya dan juga kesehatan sehingga kita semua dapat bertemu di tahun yang baru ini di dalam kegiatan kuliah online pada hari ini, kuliah online seri 1 dari HKI Papua dan Papua Barat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua HKI Papua dan Papua Barat, Kajur Kaprodi Universitas Musamus, Kajur Kaprodi Kimia Uncen, yang telah menggagas dan memfasilitasi kegiatan kuliah online pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yohanes Mandik dari Kimia Uncen dan juga Ibu Dharma Santi dari Kimia Unipa yang telah bersedia menjadi pembicara pada kuliah online seri 1 yang pertama ini. Dan juga Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta kuliah online yang saya kasihi, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat kita langsungkan. Salam kenal untuk semua peserta yang berasal dari luar Papua. Tadi saya dengar Pak Jackson sudah membacanya ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam kenal, salam kimiawan untuk semuanya. Kegiatan kuliah online ini sebagai awal kuliah, pembukaan kuliah semester genap 2020-2021 ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan kompetensi dari mahasiswa kami ya, baik di Unipa, di Uncen maupun di Musamus, terutama di bidang bioenergi yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Sekaligus juga memberikan penyegaran proses perkuliahan dalam program studi dan tentunya juga sharing informasi dalam minat bagi peneliti dan dengan minat yang sama, yaitu di sini kita akan melihat hari ini tentang bioenergi. Saya juga mengucapkan selamat datang buat semuanya ya. Buat adik-adik mahasiswa, saya harapkan bisa mengikuti kegiatan pagi hari ini dari awal sampai akhir sehingga memberikan sesuatu manfaat buat adik-adik mahasiswa semua. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kuliah online pada hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai akhir dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Fi. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Kaprodi dan Kimia Musamus kepada Bapak Abraham Lawrence Retop, MSC, disilakan. Ya, silakan Pak Abraham. Halo, selamat pagi Pak Abraham. Abraham, speakernya masih... Oh iya, maaf. Baik, ya terima kasih. Ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua yang pada hari ini sudah hadir dalam seminar online. Yang saya hormati Ketua Jurusan Ketua HKI Papua, Pak Frans, kemudian Kaprodi dari jurusan Kimia Universitas Cendrawasih,
Ketua Jurusan Kimia Universitas Negeri Papua, yang saya hormati juga pemateri pada seminar pagi hari ini, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan para peserta dari berbagai daerah yang sudah hadir dalam online lecture dengan tema kajian teori kimia dalam pengembangan energi terbarukan yang pada hari ini diselenggarakan. Saya sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Musamus sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh HKI dan juga kerjasama antara Uncen, Unipa, dan Musamus melalui kegiatan online lecture ini, di mana kegiatan ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi kita semua, terutama untuk pengembangan dan juga kemajuan ilmu kimia di Papua khususnya. Apalagi seperti kami di Merauke ini, ya ilmu kimia ini bisa dibilang ilmu yang cukup langka karena masih sedikit yang mempelajari tentang ilmu kimia di Merauke ini. Sehingga besar harapan saya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, di mana kita tahu bahwa masa pandemi ini ya sebagian besar memang dilakukan secara online. Nah, ini dapat memberikan wawasan bagi khususnya bagi mahasiswa, ya, baik itu pendidikan kimia maupun kimia sains tentang perkembangan dari ilmu kimia itu sendiri. Dan harapannya ya memberikan bekal untuk mereka di kemudian hari. Dan kemudian saya juga berharap semoga kerjasama yang sudah terjalin, yang kita lakukan baik dari jurusan kimia Uncen, Unipa maupun juga Musamus ini dapat menjadi contoh bagi jurusan-jurusan lain baik itu di Papua maupun juga di Indonesia dalam bagaimana memajukan bidang ilmu. Ya, seperti kami di sini ya saya berharap semoga apa yang dilakukan ini paling tidak dapat memberikan sumbangsi untuk pembangunan dan juga kemajuan bangsa, khususnya ya kami yang ada di Papua ini. Dan juga untuk Himpunan Kimia Indonesia Cabang Papua, semoga dapat menjadi wadah bagi seluruh kimiawan, terutama atau khususnya ya kami kita yang ada di Papua ini, supaya bagaimana kita memberikan sumbangan pemikiran ataupun ide ataupun apapun itu yang berguna bagi kemajuan bangsa maupun khususnya kemajuan daerah kita yaitu Papua. Ya, saya sedikit mengutip perkataan dari almarhum Rektor Musamus kami yang selalu diucapkan bahwa matahari terbit dari timur, sehingga sudah selayaknya kita membangun dari timur ini harus lebih maju. Kemudian kita membawa pengaruh ke barat, seperti ya terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Semoga saya berharap ya kimia dapat menjadi seperti itu, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar, tidak hanya di Papua, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semoga kegiatan seminar pada hari ini dapat terlaksana dengan baik sampai selesai. Dan akhir kata, saya ucapkan salam sehat untuk kita semua, dan terimalah salam persaudaraan dari kami di Universitas Musamus Merauke, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Abraham. Yang berikutnya itu kata sambutan dari Kaprodi Kaprodi Kimia FMIPA Uncen sekaligus membuka acara online pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Dr. Yohanes Mandik, MSI, untuk membuka acara sekalian memberi kata sambutan, sekalian membuka acara pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Kandidat Dr. Jackson Morin yang sudah luar biasa ya, bekerja keras bersama-sama dengan Pak Dr. Fransas Muruf selaku Ketua HKI Papua Barat
serta terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada rekan-rekan ketua jurusan Kaprodi Sekjur dari ketua jurusan Sekjur Kaprodi dari Kimia FMIPA Unipa maupun dari Pkimia Musamus atas kerjasama yang baik ya. Kita harapkan nanti semakin erat lagi kita, semakin karib lagi kita untuk bersinergi, menghasilkan kerjasama, menghasilkan hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa kita nikmati ya, dan bisa masyarakat nikmati juga. Terutama untuk mahasiswa kita dan sivitas akademika kita, ya, kita bisa lebih meningkatkan lagi hasil dari proses belajar mengajar yang kita lakukan di institusi kita masing-masing, sehingga memberikan dampak ke dalam maupun keluar. Jadi terima kasih yang tulus juga untuk semua dosen-dosen ya dari yang ada hadir hari ini, atau maupun peneliti-peneliti yang juga hadir. Ada Dr. Nick Manatu juga itu dosen dan peneliti dari Unpati Ambon. Kemudian ada Pak Nyoman dari Austria yang lagi studi S3 ya, luar biasa. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan, atensi maupun pengorbanan waktu untuk ikut menghadiri online lecture di hari ini. Hari ini juga kami senang, jadi selamat ya untuk mahasiswa-mahasiswa kita semua yang akan memulai perkuliahan semester genap ini ya. Dan kita akan buka hari ini dengan online lecture. Tadinya saya mau bikin online lecture, saya diminta untuk jadi pembicara. Saya mau bikin online lecture kuliah umum biasa saja pakai bahasa Indonesia. Tapi kita sudah sering sekali ya kasih kuliah online pakai bahasa Indonesia. Sementara kita punya mahasiswa ini kebanyakan ini banyak masih baru. Mereka belum pernah punya experience attending international conference ataupun lecture in English. Jadi terpikir saya coba kasih ide, saran, lempar ide ke Pak Ketua dan Pak Sekretaris HKI, bahwa coba mungkin kita kasih variasi sedikit untuk memberikan pengalaman menghadiri international conference kepada mahasiswa kita. Tentu saja ini bukan gagah-gagahan, tapi kita ingin memberikan pengalaman. Mereka pernah paling tidak sekali lah, kalau yang belum pernah ya, paling tidak sekali, ini untuk coba dengarkan lecture atau perkuliahan ya, yang dibawakan dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan pakai bahasa Inggris juga dalam online lecture saya. Tapi ada mungkin kalau mahasiswa belum terlalu jelas, saya bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kita akan mostly, saya akan gunakan bahasa Inggris. Untuk itu nanti mohon pengertian dari rekan-rekan semua, karena ini juga untuk pembekalan juga kepada mahasiswa-mahasiswa kita supaya mereka punya pengalaman. Dan bahasa Inggris saya kira sangat penting juga untuk ke depan ya, untuk mahasiswa kita maupun para peneliti semua. Jadi ini suatu hal kegiatan yang sangat saya banggakan dari HKI Papua Barat, bahwa HKI Papua Barat ini salah satu HKI di Indonesia yang paling aktif, ya, masuk jajaran top ranking lah untuk HKI yang sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik, ya, seperti halnya yang kita sedang laksanakan hari ini. Baik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
saya Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Cendrawasih secara resmi membuka online lecture pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Mandi. Selanjutnya, sebelum masuk ke pemateri, saya memperkenalkan moderator. Moderator beliau nanti akan mengarahkan kegiatan kita pada pagi hari ini hingga nanti siang nanti jam 12 waktu Papua. Nah, beliau adalah Bapak Jesse Jackson Pongkendek, SPD MPD. Beliau lahir di Sabang 21 Agustus 1989. Kemudian beliau S1 di Kimia Universitas Negeri Makassar itu 2007-2011. Kemudian beliau S2-nya di program studi pendidikan kimia Universitas Negeri Makassar yaitu 2012-2014. Pengalaman kerja sebagai guru mata pelajaran di Gamaliel Makassar pada tahun 2012, kemudian dosen luar biasa Universitas Kristen Indonesia di Indonesia Paulus 2016. Kemudian beliau dosen luar biasa Universitas Indonesia Timur 2016-2017. Beliau juga guru mata pelajaran kimia SMA Zion Makassar 2017-2019. Dan sekarang beliau dosen jurusan pendidikan kimia Universitas Musamus dari 2019 hingga sekarang. Nomor kontak beliau tertera di flyer. Nah, beliau akan mengarahkan kegiatan ini hingga nanti pada selesai kegiatan ini. Oke, dengan demikian saya menyerahkan waktu kepada Pak Jason untuk mengarahkan kegiatan. Terima kasih Pak Jason, disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jackson. Ya, nama yang hampir mirip. Ya, betul. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu dalam online lecture, dalam pembukaan semester genap untuk 3 jurusan pendidikan kimia yang ada di 3 universitas, dan juga terbuka bagi kalangan praktisi kimia maupun para pendidik dalam bidang kimia. Ya, dan buktinya ternyata dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai juga ke luar negeri boleh hadir bersama bergabung dengan kita di hari ini untuk mendiskusikan berbagai hal yang sudah dipersiapkan. Bapak Ibu yang sama dan juga saudara-saudara, bahwa ketersediaan energi bahan bakar merupakan tantangan yang dihadapi oleh umat manusia hari ini. Seiring penambahan jumlah penduduk bahkan juga peningkatan kebutuhan ekonomi tentunya. Sampai hari ini kebergantungan kita pada energi bahan bakar itu sangat besar. Ya, kita hanya berharap banyak pada minyak bumi, sehingga hal ini kan energi yang tidak terbarukan. Ya, butuh waktu yang lama untuk bisa membentuk dan bisa habis jika dikonsumsi terus-menerus. Oleh karena itu, pengembangan energi bahan bakar terbarukan sangat penting untuk dilakukan hari ini, dan itulah diharapkan peran-peran para kimiawan untuk boleh mencari sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan. Banyak penelitian hari ini yang dikembangkan untuk boleh fokus pada bahan bakar terbarukan pengganti bahan bakar minyak bumi. Hari ini HKI Papua Barat mencoba memfasilitasi kita untuk berdiskusi dari 2 orang pakar dalam bidang ini dengan 2 topik yang menarik untuk bisa kita diskusikan bersama, dan nantinya tentunya Bapak Ibu saudara-saudara yang jika ingin menggali lebih dalam pemahaman kita bersama dari 2 narasumber kita, nantinya boleh memberi pertanyaan baik lewat chat room sehingga mungkin tidak terlewatkan jika ada hal yang mau disampaikan, atau juga nanti ya jika waktu memungkinkan bisa bertanya secara langsung kepada 2 narasumber kita. Namun sebelum kita sampai pada 2 narasumber kita, saya mau bacakan dulu CV dari pemateri kita. Boleh Pak Jackson ditampilkan dulu. Ya, pemateri kita yang pertama, Bapak Yohanes Irenius Mandi, SSI, MSI, PhD,
dengan jabatan fungsional lektor. Beliau merupakan ketua jurusan kimia. Ya, email sudah tertera yang ada. Pendidikan S1 Kimia Institut Pertanian Bogor, S2 Kimia Institut Teknologi Bandung, S3 Bioteknologi Prince of Songkla University, Hatia, Thailand. Topik-topik penelitian yang ada saya kira cukup banyak yang berkaitan dengan apa yang akan disampaikan hari ini oleh Bapak Dr. Mandik, tapi nantinya supaya lebih mendalam itu akan disampaikan oleh beliau. Untuk topik penelitian secara khusus pemanfaatan mikroalga untuk produksi biofuel, biorefinery, dan suplemen kesehatan, penggunaan metode respon permukaan untuk optimasi bioproses, serta hidrolisis pati sagu untuk produksi maltodextrin dan gula. Untuk publikasi ilmiah, ada beberapa publikasi yang sudah dilakukan oleh beliau, biasa nanti juga Bapak Ibu boleh lihat. Itu yang pertama. Mungkin kita langsung yang kedua, Pak, untuk narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Darmasanti, SSI, MSc, tempat tanggal lahir Jayapura 31 Oktober 1984, riwayat pendidikan S1 Universitas Cendrawasih Jayapura di bidang ilmu kimia tahun 2002 sampai 2006, S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, bidang ilmu kimia fisika tahun 2009 sampai 2011, S3 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, bidang ilmu kimia fisika tahun 2016 sampai 2020. Untuk pengalaman penelitian beliau ada seperti yang tertera dia yang boleh diperlihatkan, baik yang penelitian dosen pemula maupun hibah pekerti. Untuk riwayat publikasi, beliau sangat aktif mempublikasikan penelitiannya dari tahun 2008 sampai sekarang. Banyak penelitian yang sudah dipublikasikan yang tentunya sangat berkaitan erat dengan apa yang akan disampaikan hari ini. Saya kira itu saja dulu perkenalan dari dua narasumber kita. Supaya tidak buang-buang waktu, kita akan masuk ke sesi yang pertama untuk topik Renewable Energy from Microalga, ya, dengan pemateri Bapak Yohanes Mandik, SSI, MSI, PhD. Saya persilakan Pak untuk Pak Yohanes Mandik menyampaikan materinya. Sebelum sampai di Pak Yohanes Mandik, saya juga ingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang ikut dalam webinar ini, jangan lupa mengisi absensi yang sudah dibagikan di chat room. Lalu bagi Bapak Ibu jangan lupa dimatikan mikrofonnya jika tidak lagi menyampaikan sesuatu, supaya kita bisa tertib dalam webinar ini. Saya kira itu saja. Saya persilakan Bapak Yohanes Mandik dalam Thank you so much Pak Jackson untuk menyampaikan. Thank you so much Pak Jackson, and also Pak Kandidat Dr. Jackson Morin. Okay, this time I'm going to explain about the microalgae for biofuel, ya. Pak Jackson, can you okay. This online lecture entitled Microalgae, a renewable energy resource and its environmental benefits. Next. So microalgae, next. Okay. So nowadays, there is a global problems that we are facing together as a global community. The problem is the food, energy, and environmental trilemma, ya, bukan, not only
dilemma, but also trilemma. That's about the energy security, oil price, climate change, and resources depletion. That's about food, energy, and environment trilemma. Yeah. Because the fossil fuel, if we extract every day, we extract from the earth, then one day the fossil fuel will deplete. Then next, I'm gonna explain about the history of the development of biofuel. The first generation biofuel produced mostly from sugar or starch crop, like sugarcane. That's the first generation biofuel. Because the source is also a food, so the biofuel competed with the food. It's like when we want to produce more amount of biofuel, that means simultaneously we reduce the amount of food, the stock of the food that we have. The next generation is the second generation biofuel that's produced from lignocellulosic biomass. Lignocellulosic, that means that biomass from plants that containing lignin and cellulose. Then we call it lignocellulosic biomass. That's actually all the generation of biofuel are still produced today, but then come the next generation of biofuel, the third generation, that produced from microalgae and macroalgae. That's like seaweed. Seaweed is macroalgae, while micro means more small, the size that we're gonna study today, yeah, in this online lecture. All the generation of biofuel have its benefits and also some like obstacles and some negative impact that happen to our environment. Next. So for microalgae, first I want you all, the audience, I want you all to know that the microalgae photos is like this one, the green one, that there is on the right corner there is a cell of microalgae like that. This is a photosynthetic microorganism. Microalgae is a photosynthetic microorganism. That means microalgae grow and do like photosynthesis reaction in its growing process. So microalgae utilize sunlight and carbon dioxide to produce its biomass and oxygen. The oxygen produced in all of our atmosphere, approximately 50% of total atmospheric oxygen was produced by microalgae in all of environment that microalgae growing there in this earth. That microalgae cells develop and grow in water suspension.
and utilizing water, also utilizing carbon dioxide and other nutrients. Higher the efficiency of the growth rate of microalgae is higher than the higher plants, or plants as we know that's growing today. The rate of growing, the growth rate of microalgae is higher. Next. Because the growth rate of microalgae is higher, that means the productivity for us to harvest the oil of microalgae. So microalgae also has the high amount of oil. The percentage around 50%. So lipid oil or lipid content in microalgae is around 50%. That's high amount. While the growth rate is really high also, so we can cultivate microalgae, then we can harvest the microalgae cell that contain high lipids inside the cells. So the lipids that are produced by microalgae, that's the lipid that we can utilize further to produce biodiesel. Okay, on this picture, this is my artwork that shows us the roles of microalgae in environment. We can find microalgae in the sea, in the swamp area, in the lake, in the river. So microalgae can grow in many kinds of waters, even in like wastewater. Also microalgae can grow there. So because of microalgae is photosynthetic organism, so microalgae can reduce the carbon dioxide inside in atmosphere, even the carbon monoxide, also the methane gas, and some greenhouse gases in atmosphere. Microalgae can capture all the gases as its carbon source for growing. So by see in more details to this picture, I hope you all of the audience, mostly our students, I hope you all can understand by seeing this picture. So this is the the roles of microalgae in environment. We can see. Next. Okay, this is some advantages of why if we want to produce biofuel from microalgae, that's known as the most promising source for bioenergy or biofuel. That's because microalgae has a high productivity because the growth rate is higher, then also the lipid content is high comparing to other vegetable oils that usually being used as a source for biodiesel. Microalgae is better than all the source for biodiesel commonly known. And when we cultivate microalgae, no need the arable land, that the fertile land. We don't need the arable land. Also, the abatement of carbon dioxide, that means carbon neutral, because
microalgae only cycle the carbon from atmosphere to change it into a lipid form. Then if we harvest the lipid, then produce biofuel or biodiesel from the lipid, then use in a machinery or in an automotive machine, then the emission will be released to atmosphere. That means the same amount of carbon that captured by microalgae will be released also to the atmosphere. So the amount of carbon in atmosphere will be still the same. There is no increasing of the amount of carbon dioxide in atmosphere. That means the carbon neutral. While if the oil production, they drill for extract oil from the earth, that means they release the carbon from the earth to the atmosphere, that they contribute positively to the increasing of carbon content in atmosphere and leads to a global warming, of course. And then next, adaptable. So microalgae adaptable anywhere, even at the desert or in the land that really dry, we can still cultivate microalgae. And then any other benefits why microalgae is called the promising source for biofuel production. Next. Oh, okay, and then one factor also, microalgae doesn't compete with food. If we produce, like, for example, bioethanol by utilizing, for example, by utilizing cassava, that means the bioethanol we produce compete with the food stock of cassava in this world. While microalgae doesn't compete with the food, so really safe for the security, food security, and also for energy supply. Okay, because microalgae is photosynthetic organism, so here I'm gonna explain about the photosynthesis process. Actually, photosynthesis process happened because there is a UV light from the sun with the certain frequency that can the sunlight can trigger the electron transport system. That electron transport system really important in production of ATP, adenosine triphosphate, and also NADHP. NADPH, sorry. That's all two carrier molecule that carrying energy inside living cells, such as ATP. ATP is the molecule that carry